Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh berjumpa dengan Engkau kembali Tuhan. Dan kami sadari Tuhan, semua karena anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tanpa Tuhan kami bukanlah apa-apa. Tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Biarlah Tuhan pagi hari ini Tuhan, perisai perlindungan-Mu boleh nyata dalam hidup kami Tuhan. Yang selalu menopang, menolong setiap pribadi kami. Engkaulah menara perlindungan, tempat persembunyian kami Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan, dari manakah datang pertolongan kami kalau bukan daripada Engkau sendiri Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, kami mau memulai sesuatu yang baru dengan Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai
kuasa di hidupku. Sumber pertolonganku, oh tempat persembunyianku, kekuatanku Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu, hanya dalam hadirat-Mu, tempat persembunyianku, tempat perlindunganku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesusku. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kebaikan, kasih setia Tuhan terus menjadi bagian untuk semua Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini. Mari kita kembali siapkan hati kita untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya firman Tuhan akan terus menguatkan, meneguhkan setiap kita. Saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir bagi setiap kami. Pada saat ini Tuhan kami bersuka cita sebab oleh anugerah Tuhan, oleh kasih Tuhan kami boleh ada sebagaimana adanya. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Bahkan terima kasih kesempatan yang baik bagi kami untuk kembali datang di hadirat Tuhan, memuji, menyembah Engkau. Saatnya Bapa, kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya kembali rindu kita melihat bagian firman Tuhan dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-20. Lukas 2 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20, demikian firman Tuhan. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu mungkin masih ingat saat teduh yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Gembala-gembala adalah pribadi yang pertama kali mendengar tentang berita kelahiran Tuhan Yesus. Dan saya katakan beberapa waktu yang lalu, mereka adalah pribadi yang istimewa dalam pandangan Tuhan karena mereka mau menerima pesan Tuhan. Respon mereka itu sungguh benar di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya mereka itu begitu istimewa di hadapan Tuhan. Dan pada kali ini saya akan kembali berbagi kepada Bapak Ibu sekalian, kenapa gembala-gembala itu begitu istimewa di hadapan Tuhan. Coba perhatikan kembali dalam ayatnya yang ke-20 dari bacaan kita. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu coba perhatikan, seandainya pada saat itu
para gembala-gembala tidak meresponi pesan malaikat Tuhan tentang berita kelahiran Tuhan Yesus, mereka tidak akan melihat bayi yang Tuhan katakan. Tetapi karena respon mereka benar di hadapan Tuhan, mereka meresponi pesan Tuhan, mereka bergegas dan pergi ke Betlehem untuk melihat bayi yang dimaksudkan oleh malaikat itu. Dan ketika mereka melihat, saudara, mereka memuji dan memuliakan Allah. Artinya apa? Ada pujian, ada penyembahan, ada sukacita yang mereka rasakan karena dengan berita yang mereka dengar dan mereka ambil tindakan untuk pergi melihat bayi itu, saudara, ada pujian. Mereka melihat benar apa yang dikatakan malaikat itu, bayi Yesus itu ada, bayi Yesus itu lahir di kandang pada saat itu. Sehingga firman Tuhan mencatat para gembala-gembala itu memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudara, para gembala-gembala begitu istimewa dalam pandangan Tuhan. Mereka adalah pribadi yang mau memuji dan menyembah Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan hari-hari ini pujian, penyembahan, pengagungan kita di hadapan Tuhan adalah sebuah korban yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Para gembala-gembala ini memuji menyembah Tuhan karena mereka melihat bayi yang lahir, bayi Yesus Kristus. Mereka melihat mujizat Tuhan. Bukan berarti nanti kita melihat mujizat Tuhan baru kita memuji menyembah Tuhan. Tidak, saudara. Dalam setiap keadaan apapun yang kita alami hari-hari ini, tetaplah naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena saya sungguh percaya di balik pujian, di balik penyembahan, di balik ucapan syukur ada kuasa yang luar biasa. Saat kita mengalami masalah, saat kita mengalami tekanan, saat kita datang di hadapan Tuhan memuji menyembah Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan beri bagi kita. Bahkan kita percaya di balik pujian dan penyembahan itu ada mujizat. Dan saya mendengar beberapa kesaksian dari anak-anak Tuhan. Di balik pujian penyembahan itu ada kesembuhan. Amin, saudara. Di balik pujian penyembahan itu ada pemulihan. Bahkan di balik pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan beri dalam hidup saya dan saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya secara pribadi ketika mengalami masalah atau tekanan, saya mengalami secara pribadi ketika saya datang di hadapan Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Bukan berarti masalah itu hilang dengan sendirinya. Tidak, saudara. Saat kita hadapi masalah, kita datang di kaki Tuhan, memuji menyembah Tuhan, ada kekuatan yang kita rasakan. Amin. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Saudara, milikilah gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan. Karena gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan adalah menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Seperti para gembala-gembala ini, mereka begitu istimewa dalam pandangan Tuhan karena mereka memuji menyembah Tuhan atas perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Mari kita kembali datang di hadapan Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji kekal namamu Bapa di surga. Kami bersuka cita punya pribadi yang luar biasa yang sudah lahir bagi setiap kami, menebus setiap dosa-dosa kami. Bahkan terima kasih buat kebenaran firman Tuhan kembali mengingatkan kami. Apapun situasi keadaan yang kami alami hari-hari ini, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memuji menyembah Engkau. Sebab di balik pujian, penyembahan, ucapan syukur yang kami naikkan kepada Tuhan, ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Terpujilah namamu Bapa. Ini syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.